sedikit nabung, Mas. Nabung ya. Nabung ya, nabung. Saya punya dorongan dari terutama istri saya, Mas. Istri saya itu daripada sampean itu kerja sampai malam, coba nabung sedikit-sedikit, ya cari tanah yang sekiranya cukup untuk bengkel. Jadi pertama ini yang mendorong saya ini istri saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama HRFM Channel. Kali ini saya berada di Jalan Sultan Agung nomor 18, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tentunya dengan motivator yang di samping saya. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita berkenalan dengan motivator kita, sang pebisnis atau pengusaha bengkel mobil. Silakan untuk Mas Didi memperkenalkan diri kepada penonton di rumah. Ya, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Nama saya Didi Haryadi. Alamat Jalan Sultan Agung nomor 118 Arjasa, Jember. Jadi memang untuk Mas Didi ini putra dari kota Jember, Mas ya? Bukan, Mas, saya asalnya dari kota Bondowoso. Oh, aslinya kota Bondowoso, Mas Ya, Didi ya? dari Bondowoso. Kok bisa ada di Jember, gimana ceritanya itu, Mas? Awalnya gini, Mas, saya itu setelah lulus SMP, dulu tahun 95, terus sama bapak ini dimondokkan di Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Setelah di Paiton, sama Kiai ini saya disekolahkan bengkel di Malang selama 1 tahun. Oh, jadi disekolahkan bengkel? Ya, disekolahkan bengkel selama 1 tahun sama Kiai. Alhamdulillah setelah sekolah dari Malang, saya kembali ke pondok. Akhirnya sama Kiai saya dititipkan di bengkel Pak Bai Arjasa, Jember. Itu bukan bengkel sendiri ya, Mas? Bukan, saya ikut orang. Loh. Tentunya untuk lebih serunya lagi, mari kita buka topik dengan perjalanan hidup. Siapakah sosok Mas Didi di masa lalu ini? Tentunya untuk teman, sahabat, dan kerabat Mas Didi pengen tahu. Silakan untuk Mas Didi menceritakan tentang perjalanan hidup di masa lalu Mas Didi. Awal bekerja itu bekerja apa? Saya langsung kerja di bengkel, Mas. Langsung kerja di bengkel? Iya, langsung kerja di bengkel, hanya sekedar membantu, bukan langsung jadi mekanik, bukan, membantu. Jadi masih mencari ilmu, Mas ya? Mencari ilmu. Jadi selama berapa tahun? Mulai tahun 2000 yang 2000. saya yang istilahnya kalau di bangunan jadi kuli. Jadi istilahnya itu kayak seperti kuli bangunan. Iya, sangat berat berarti. Iya, sangat berat. Jadi nggak langsung jadi mekanik, belum, Mas. Harus tahu ilmunya, harus tahu bagaimana cara mengerjakannya. Awal secara otodidak ya? Iya, otodidak, Mas. Di samping otodidak ya juga ilmu yang didapat yang waktu sekolah itu. Jadi untuk Mas Didi ini perlu berapa bulan untuk bisa menjadi mekanik di kerjaan orang itu? Alhamdulillah, saya kan banyak belajar, Mas. Banyak belajar dari pekerjaan sendiri, dari buku, dari teman-teman, saya ahli bengkel juga. Alhamdulillah selama 8 tahun, mulai tahun 2000 sampai 2008, bisa sedikit-sedikit bisa, Mas.
Jadi untuk Mas Didi ini tidak langsung bisa menjadi Mas Didi yang seperti sekarang, Mas. Oh, berat Mas, berat. Jadi penuh perjalanan lika-liku Mas Didi untuk menjadi pengusaha bengkel kayak gini. Jadi awal untuk Mas Didi ini bekerja sama orang, itu pun dengan gaji yang tidak setimpal. Ya, saya dulu waktu niat ingin belajar itu saya nggak mau dibayar Mas. Pokoknya saya yang penting dapat ilmunya gitu. Meskipun dibayar berapa, yang penting saya dapat ilmunya. Alhamdulillah. Awalnya membantu-bantu awalnya. Awalnya Itu perlu waktu berapa lama untuk menjadi mekanik di bengkel? saya alhamdulillah itu 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Jadi tidak mudah untuk Mas Didi ini menjadi seorang mekanik waktu itu bekerja sama orang. Beliau membutuhkan waktu 8 tahun dari awal membantu-bantu dan beliau tidak minta upah. Setelah 8 tahun, alhamdulillah beliau ini bisa menjadi mekanik, itu pun bekerja sama orang. Bekerja sama orang. Jadi gini Mas, awal yang 8 tahun ini saya kan nggak minta bayaran. Yang penting saya itu mendapatkan ilmu bengkel ini. Jadi alhamdulillah selama 8 tahun saya itu dapat tawaran di bengkel Jember Taksi di Jember. Menjadi mekanik. Menjadi mekanik. Dan di tahun berapakah Mas Didi ini bekerja di Jember Taksi? Mulai tahun 2008 sampai tahun 2015 Mas. Tentunya Mas Didi ini inisiatif untuk bekerja di Jember Taksi bengkel ini pengen merubah kehidupannya Ya, betul, agar Mas. bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar gitu ya. Untuk di Jember Taksi bengkel sendiri itu Mas Didi menjadi mekanik ya. Menjadi mekanik. Dengan gaji berapa itu Mas? Awal itu 1.750.000 Mas. Itu di tahun berapa? 2008. 2008. Ya mendingan Mas daripada waktu yang dulu belajar dapat tawaran 1.750.000 itu sudah besar kalau Sudah menurut besar. saya Mas. Ya. Seorang mekanik ya. Jadi penuh lika-liku untuk perjalanan hidup Mas Didi di dunia bengkel ini. Awal beliau bekerja sama orang sekedar membantu-bantu, tidak pengen mendapatkan upah. Setelah 8 tahun beliau bisa menjadi mekanik di bengkel orang itu. Setelah menjadi bengkel mekanik, beliau tidak puas karena beliau ini belum dikatakan ini bisa mencukupi Ya betul. Mas. penghasilannya Mas ya. Jadi Betul. inisiatif beliau ini bisa kita tiru. Karena step by step beliau pengenlah mengembangkan karirnya. Jadi dari mekanik bekerja dari orang, beliau punya inisiatif bekerja di Jember Taksi bengkel. Nah, dari sanalah ekonomi beliau ini mulai berkembang. Ya betul. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Nah, saya sedikit dengar dari teman Mas Didi ini setelah bekerja di Jember Taksi bengkel, Mas Didi ini freelance Mas ya. Freelance, Gimana ya. ceritakan Mas? Awalnya gini Mas. Saya di samping Jember Taksi kan, kalau di Jember Taksi ini kerjanya kan cuman sampai jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, setelah itu saya cari sampingan di luar Mas. Saya banyak relasi, banyak teman. Banyak teman juga Ya, ya. banyak teman. Jadi relasi. Saya kembangkan relasi dulu, banyak pelanggan. Jadi setelah kerja di Jember Taksi, siangnya saya bisa cari sampingan di freelance untuk nambah-nambah ekonomi yang di rumah. Mas Didi ini sewaktu menjadi freelance, apakah masih bekerja di Jember Taksi bengkel Mas? Awalnya ya, Awalnya jadi merangkap Mas ya? ya merangkap. Setelah beliau sukses bekerja di Jember Taksi bengkel, ternyata beliau membuka freelance di rumahnya sendiri Mas ya. Silakan ceritakan Mas Didi, setelah menjadi freelance ini, mengapa Mas Didi ini punya inisiatif membuka bengkel sendiri? Ini gimana ya ceritanya? Di samping freelance, saya tuh sedikit demi sedikit nabung Mas. Nabung ya? Nabung ya, nabung. Saya punya dorongan dari terutama istri saya Mas. Istri saya itu daripada sampean itu kerja sampai malam, coba nabung sedikit-sedikit, ya cari tanah
yang sekiranya cukup untuk bengkel ini. Jadi pertama ini yang mendorong saya ini istri saya, Mas. Alhamdulillah. Jadi perjalanan hidup beliau yang sudah diceritakan itu perlahan, secara perlahan bisnis beliau mulai berkembang, dan alhamdulillah kita bisa saksikan sendiri bengkel ini sudah milik pribadi. Ya, alhamdulillah milik pribadi. Dan kalau boleh tahu, nama bengkel ini nama bengkel apa, Mas Didi? Arjuna Motor, Mas. Arjuna Motor. Ya. Jika teman, sahabat, dan kerabat Mas Didi pengen mampir ke Arjuna Motor ini, di mana alamatnya? Jalan Sultan Agung nomor 118 Arjasa, Jember. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu, sudah punya berapa karyawan Mas Didi saat ini? Awal pertama buka saya cuman berdua, Mas. Berdua, Mas? Iya, berdua. Alhamdulillah tahun demi tahun sampai tahun 2021 ini alhamdulillah sudah punya 4 karyawan. 4 karyawan. Jadi di tahun 2021 Mas Didi Haryadi ini sudah mempunyai 4 karyawan. Tentunya 4 karyawan ini bengkelnya pasti ramai. Karena beliau awal ini hanya berdua. Nah, karena dipikir tidak mampu, jadi nambah karyawannya. Ya, nambah karyawan. Tentunya inilah topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah. Berapakah omset Mas Didi ini per bulan? Alhamdulillah untuk tahun ini 1 bulan itu bisa mencapai 60 juta. Kalau dirincikan itu dari hasil apa, Mas? Kalau itu dari hasil jual spare part, terus jasa bengkel. Jasa bengkel? Ya. Jadi akumulasi dari omset 60 juta itu dari spare part dan juga jasa bengkel. Ya, Iya. betul. Dan kalau boleh tahu, spare part apa aja yang sudah tersedia di Arjuna Motor? Kalau tersedianya mungkin yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan, Mas, Ya. ya? Kayak rem, kayak kopling, kayak power steering, kayak fan belt, itu alhamdulillah sudah tersedia. Dari mobil Eropa, Jepang sudah tersedia. Alhamdulillah. Jadi bisa disebut 50% spare part di Arjuna Motor ini sudah ready. Sudah ready, Mas. Jadi saya inisiatif itu pengerjaannya cepat dan tepat gitu, Mas. Jadi kalau masih kerja terus masih mau ke Jember kan nyita waktu. Menyita waktu. Iya. Jadi kalau sudah tersedia spare part cepat teratasi. Cepat terasi. Tentunya hasil dari pembelian spare part ini juga hasil dari bengkel ini, Mas, ya? Iya, sebagian iya. Sebagian ya. Dan untuk Arjuna Motor sendiri ini buka dari jam berapa, tutup jam berapa, Mas? Kalau bukanya jam 7.30, Mas. 7.30, setengah Ya. 8 pagi, Ya. tutupnya. Kalau tutupnya nih nggak tahu, Mas. Kadang ada customer itu kalau sudah customer ya, Mas, mau nolak itu gimana ya. Betul. Kadang, Mas, saya mau perbaiki nanti malam jam 7. Ya, saya layani. Karena itu termasuk rezeki. Iya, rezeki, Mas. Di samping rezeki juga harus pelayanan, Mas. Kan Harus saya pelayanan. ini menjual jasa. Betul, karena Menjual Mas, jasa. jadi pelayanan itu adalah penting dalam usaha bengkel, Mas Didi, ya. Dan untuk yang terakhir, Mas Didi, tentunya untuk para pemula berbisnis bengkel yang baru merintis pengen berkembang, itu silakan Mas Didi bisa menyampaikan kata-kata inspirasi dan motivasi. Kata-katanya kita harus sabar, Harus sabar, ikhtiar, Mas. ikhtiar, ya. Terus tanggung jawab Tanggung jawab dalam pekerjaan. dalam pekerjaan. Terus jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya. Terus berdoa. Berdoa. Ya. Betul. Itulah kata-kata inspirasi dan motivasi dari sang motivator kita yang bernama Didi Haryadi yang saat ini menjadi pengusaha Arjuna Motor yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 118, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebelum saya menutup,
perjumpaan kali ini. Alangkah baiknya jika Anda subscribe HRFM channel, tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Didi.